Pemirsa, kita masih di diskusi segmen siapakah dia. Sampai sekarang saya masih menunggu segmennya mau diwawancara via telepon. Beliau memang lagi di luar negeri, tadi telepon saya, tapi sampai tadi sore dia masih menolak untuk diwawancarai. Dan hanya membantah bahwa dia kenal dengan Elizabeth, dengan Fatona, dan dia juga membantah tahu urusan impor daging ini. Dan dia hanya mengaku dia itu pengusaha selama ini, dan sekarang malah katanya dia pensiun dari pengusaha. Saya heran juga ada pengusaha yang pensiun. Sekarang saya ke Profesor Romli. Prof, yang diketemukan dalam sidang Tipikor itu adalah misalnya dari Ridwan yang mengatakan bahwa dengan Fatona ada dialog seolah-olah ada uang 40 miliar yang dibawa oleh Sekman tapi tidak sampai ke Engkong. Seandainya ini memang bisa terbukti, toh Sekman sendiri swasta, uang ini dari swasta ke swasta, dan Engkong juga bukan pejabat negara. Ini hukumnya dari tindak pidana korupsi di mana? Jadi kalau nanti ada bukti ya, itu tidak ada suap, tidak ada gratifikasi. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja, antar swasta ngasih uang, urusannya apa? Kalau katanya itu perantara itu intermediaries, itu baru ada di OECD Conventions Against Corruption, dan itu belum diatur dalam undang-undang kita. Belum. Kalau katanya trading influence juga belum diatur dalam undang-undang kita. Jadi ini masalahnya berputar-putar antara swasta dengan swasta. Jadi itu power tidak dari ada pengaruh bisa menyuruh ya, orang. artinya tidak ada hubungan hukum, tidak ada kepentingan hukum, dan tidak ada unsur pidana di sana. Kalau ketua Dewan Dewan Suro itu memerintahkan anggotanya yang jadi menteri untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, salahkah dia? Persoalannya sekarang begini ya, istilah memerintahkan itu Atau menyuruh melakukan, menyuruh. itu bisa saja kalau terbukti. Kalau terbukti. Tapi kalau dia tidak memerintahkan, hanya karena pengaruh, itu belum tindak pidana. Begitu kira-kira. Jadi pandangan Profesor dalam kasus ini tidak ada pidananya. Belum ada Seandainya pun iya ada uang 40 M jalan. Kemana uang 40 M? Taruh ke Engkong tujuannya. Gak ada urusannya, ada Pak Ur. Apa hubungannya gitu? Apa hubungannya? Justru yang ditelusuri oleh PPATK adalah pejabat negara, penyelenggara negara, karena dia ingin lihat profil. Tapi kalau swasta kaya, kecuali kekayaannya diperoleh dari indikasi cuci uang, itu lain. Jadi core crime-nya apa gitu? Tindak pidana asalnya apa ini? Itu penting. Nah kalau tindak pidana asalnya saja belum diketahui, bagaimana mengatakan aliran dana bisa dilihat bahwa itu adalah cuci uang? Kalau nanti undang-undang kita yang baru, Tipikor yang baru, bribery in the private sector itu bisa kena. Ada ya, bribery in public sector. Sekarang kan belum ada aturan itu. Seperti apa itu bribery? Principal dan agent. Kayak kasus Monsanto. Kasus Monsanto prinsipalnya di Singapura, agentnya di sini. Innospec sama. Tapi dia menjabat pejabat publik. Jadi prinsipal dan agent itu bisa dianggap sebagai bribery in the private sector. Itu contoh-contohnya. Jadi kalau ini diceritakan walaupun di persidangan, tapi masih antar swasta, apalagi katanya, tadi Bung Ruhut, kata-katanya itu kan testimonium de audito. Kalau hanya saksi aja yang bicara, tapi ya bukan saja saksi. kan Fatana sekarang diadili, dia itu swasta. Iya. Dan juga
taruhlah dia membawa uang dikasih oleh waktu itu oleh Elizabeth. Itu yang dari dulu saya katakan tempo hari, ceroboh, Maksudnya terlalu cepat KPK. mengambil alih kasus ini. Sebetulnya saya berpendapat seperti itu dari awal. Belum jelas aliran dananya kemana gitu. Itu persoalan. Ya, jadi kalau sekarang berputar-putar di kalangan swasta itu uang, lalu kaitannya dengan tindak pidana korupsi di mana? Kalau benar uang itu mau dikasihkan ke ketua PKS waktu itu, Buktinya ada enggak gitu. Kalau terbukti ya, kalau terbukti semua kena. lah, kan dia juga tidak mempunyai wewenang ketua umum PKS dalam kasus daging. Begini. Ketua umum PKS itu penyelenggara negara. Ada Ketua DPR. Tapi dia dalam kedudukan penyelenggara, dia fungsinya adalah pengawasan anggaran legislasi. Bukan membuat kebijakan di bidang impor daging sapi. Beda kan? Ya kan? Menteri juga penyelenggara negara, tapi menteri itu adalah dalam kedudukannya sebagai pemegang wewenang yang bisa mengimpor daging sapi. Baru menteri itu. Tapi kalau sampai di presiden PKS saja dalam kedudukan kewenangan sebagai negara yang bukan dalam tugas pokoknya, itu jadinya tidak sulit untuk dikatakan bahwa dia melakukan tindak pidana korupsi. Kalau itu dikatakan presiden PKS mempengaruhi menteri sehingga keluarlah kebijakan mensrea dan kemudian ada wujudnya aktor serius kebijakan berubah, barulah timbul terjadi satu tindak pidana. Kalau belum, nggak ada perubahan kebijakan, paling-paling gratifikasi, bukan suap. Kalau betul diterima oleh menteri. Kalau betul-betul presiden PKS menerima uang, gratifikasi. Dalam hal ini presiden PKS kan juga belum ada bukti terima uang. Ya apalagi, bagaimana menjeratnya gitu. Ya kan, terburu-buru. Terburu-buru. Baik, Profesor, kita rehat sejenak.